politik, dan isu menarik yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nothing spesial sebenarnya. Nothing spesial. Tapi ya suka-suka aja sih. Suka-suka. Sudah berapa lama kalian bergabung di KPU Kabupaten Madiun? Ada sesi MOOC, distance learning, terus klasikal. Nah, selama 3 bulan itu banyak sekali pengalaman yang didapat ya. Jadi KPU ini kan juga seringkali harus ada kesiapan. Ya. Pengalaman yang didapat itu banyak sekali. Apa sih yang PNS itu apa sih? Kayak ASN itu apa sih? Apa yang harus yang tidak boleh, apa yang boleh kayak gitu. Banyak sekali Mbak ternyata. Pas klasikal kemarin itu saya di sana sama teman-teman itu kurang lebih selama 6 hari ya. Ada rasa bangga sih Mbak dari saya yang seorang lokal hero. Selamat datang di podcast KPU Kabupaten Madiun. Podcastnya ruang bincang yang santai membahas tentang demokrasi, politik, dan isu menarik yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan membawa tema generasi muda dan masa depan demokrasi Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat-sangat muda, bisa dijuluki dengan generasi Z atau Gen Z. Selamat datang Mbak Risma dan Mas Ria. Halo teman pemilih. Nah, sebelum masuk ke obrolan kita atau diskusi kita kali ini, boleh nih perkenalan dulu. Mulai dari Mbak Risma dulu, silakan memperkenalkan diri secara singkat. Ya, perkenalkan, nama saya Rismawati Dewi, saya berusia 25 tahun, berasal dari Desa Jiwan, Kabupaten Madiun. Saya dulu berkuliah di Universitas Jember, tepatnya di Fakultas Hukum. Lulus tahun berapa Kak? Lulus tahun 2023. Wah, ini sangat-sangat fresh graduate ya teman-teman. Ya, sangat fresh sekali. Fresh sekali. Kalau Mas Rian? Perkenalkan, nama saya Rian Adianto, biasa dipanggil Rian. Kalau saya asli Madiun, tepatnya di belakang kantor KPU. Wah, dekat sekali. Iya. Untuk latar belakang pendidikan saya di Unipma, Universitas PGRI Madiun, tahun lulus 2019, Fakultas Teknik Informatika. Iya. Mas Rian ini juga termasuk Gen Z. 97 masuk peralihan dari perbatasan milenial. Perbatasan Gen Z antara milenial dan Gen Z. Mas Rian yang tengah-tengah. Kalau Mbak Risma? Gen Z. Wah, Gen Z asli seperti saya, guys. Saya sekarang punya teman banyak Gen Z di sini. Siap. Selamat bergabung ya, Mama. Selamat bergabung di KPU Kabupaten Madiun. Selamat beradaptasi, menyesuaikan lingkungan yang ada di sini dan teman kerjanya. Terima kasih untuk sambutannya Mbak Nani. Sama-sama Mbak Risma. Ngomong-ngomong kerja di KPU Kabupaten Madiun nih, gimana perasaan kalian pertama kali ya ini diundang di podcast KPU Kabupaten Madiun? Coba Mbak Risma, gimana perasaan Mbak Risma pertama kali nih? Nothing spesial sebenarnya. Nothing spesial. Tapi ya suka-suka aja sih. Suka-suka. Soalnya suka narasumber. Oke. Sebenarnya emang suka ngobrol atau emang pendiam? Kalau aku tuh tergantung sama lawan bicaranya ya. Kalau aku kenal, dekat, nyaman, ya suka ngobrol. Suka ping terus ya. Tapi kalau belum kenal ya lebih baik diam karena belum kenal kali ya. Kalau Mas Rian nih, gimana perasaannya Mas? Kalau saya sebaliknya dari Mbak Risma. Gimana tuh? Saya itu nggak bisa bicara, pendiam kayak gitu Mbak. Ya kalau diundang kayak gini ya ada deg-degannya gitu loh. Nervous ya. Karena ini nanti bakal masuk YouTube loh. Iya. Jangan lupa dikasih tahu ke anak dan istri nanti ya. Iya. Lalu saya bertanya nih, sudah berapa lama kalian bergabung di KPU Kabupaten Madiun? Semenjak kalian daftar lalu lolos dari CPNS-nya, coba berapa lama Mbak? Kalau nggak salah 1 tahun ya, per 1 Juni kemarin. Oh itu 1 tahun. Okay. Boleh dong diceritakan, kalian kan habis ngalamin latsar itu ya, latsar CPNS. Itu boleh dong bisa diceritakan lika-likunya mengikuti latsar CPNS itu berapa hari dan di sana itu gimana? Coba ceritakan Mbak Risma.
Latsar CPNS yang saya ikuti itu kurang lebih berjalan selama 3 bulan ya Mbak ya. Kan ada sesi MOOC, distance learning, terus klasikal. Nah itu selama Latsar kita itu diajari tentang bagaimana upaya bela negara, terus penerapan nilai-nilai dasar ASN, terus kayak manajemen dan smart ASN, terus gimana kita bisa membangun kolaborasi, kerjasama, menjaga keharmonisan, terus berorientasi pelayanan, terus gimana kita menjadi seseorang yang ASN yang berintegritas gitu. Terus kalau pas klasikal kemarin itu saya di sana sama teman-teman itu kurang lebih selama 6 hari ya. Kalau dari saya itu selama 3 bulan itu banyak sekali pengalaman yang didapat ya. Pengalaman yang didapat itu banyak sekali. Apa sih yang PNS itu apa sih? Kayak ASN itu apa sih? Apa yang harus yang tidak boleh, apa yang boleh kayak gitu. Banyak sekali Mbak ternyata. Dan untuk di klasikal itu kan 6 hari ya di sana. Ada rasa bangga sih Mbak dari saya yang seorang lokal hero yang kuliahnya di Unipma, tapi bisa bersaing dengan ternyata itu banyak dari Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, UNER. Ternyata saya juga bisa di situ Mbak. Walaupun saya kuliahnya di lokal kayak gitu. Betul. Lalu nilai apa aja sih yang kalian dapat dari hasil latsar kalian selama 6 hari, Mas? Adaptif sih Mbak yang paling saya dapat tuh karena kita beradaptasi dengan orang-orang baru di sana, teman-teman baru, masih yang banyak muda, lebih saya kelahiran 2002, 2003. Dia ya kita berkomunikasi dengan orang-orang muda. Saya lebih muda dari saya Mbak dia itu ya. Kalau Mbak Risma nih nilai apa aja Mbak yang bisa diambil hasil dari latsar kemarin? Ya sama sih kayak adaptif, harmonis, karena kita kan bersosialisasi dengan banyak orang ya, dari banyak daerah, dari ya walaupun sekitar Jawa Timuran sih, tapi tetap menjaga sosialisasi agar tetap rukun, gimana cara menghargai, terus kayak sama Widya Iswaranya juga, sama panitianya juga gitu sih. Terus lebih ke kalau saya tuh yang paling berkesan ya kedisiplinannya itu ya, karena kan saya kan kurang terlalu cocok untuk ke militeran gitu, kurang terlalu cocok ya. Jadi ya mau nggak mau, suka nggak suka ya wes diikuti aja. Benar. Lalu perubahan positif apa yang akan kalian bawa di lingkungan KPU Kabupaten Madiun ini Mbak? Kalau untuk saya sih saya lebih ke Widya Iswara. Saya itu kan pernah ngasih materi terkait tentang bekerja sesuai SOP gitu kan. Nah, saya tuh pengen di sini kayak gitu ya. Sesuai SOP, sesuai tupoksi. Jadi ya kalau saya di divisi teknis dan hukum ya bekerjanya ya sesuai tupoksi saya dulu, sesuai SOP dulu. Nah, baru kalau misal ada waktu longgar atau dibutuhkan di divisi lain ya oke lah saya nggak siap membantu ya. Mas Rian sendiri? Kalau saya ya kedisiplinan juga Mbak ya. Di sana sebelumnya di Latsar itu di klasikal tuh disiplin. Kita jam 5 pagi udah bangun, udah lari pagi, jam 6 sudah apel, jam 7 sudah makan, harus makan cuma diberi waktu 30 menit. Habis itu masuk kelas ya, itu semua sudah dijadwalkan. Jadi saya ya perubahan itu sih Mbak yang pengen saya dilakukan di sini ya, belajar berangkat kerja tepat waktu, setengah 8 kita absen, kita kerja. Ya nilai-nilai itu yang saya pengen terapkan di sini. Saya ingin disiplin Mbak. Oke, ya pelan-pelan ya akan membawa perubahan yang baik di lingkungan KPU Kabupaten Madiun ini. Lalu kalian ini sebagai generasi muda ya pastinya yang sudah bergabung di KPU. Mendengar kata demokrasi, menurut kalian apa sih tanggapan demokrasi menurut Mas Rian dan Mbak Risma? Kalau menurut saya Mbak Nani, demokrasi itu hak berpendapat seorang masyarakat atau warga negara Indonesia itu sama kayak gitu sih.
pendapatnya, hak suaranya itu mempunyai nilai sama, nggak ada yang lebih nilainya lebih kalau suaranya lebih tinggi atau itu semua sama. Iya, kayak gitu sih, Mbak. Iya, pendapatnya karena ada nilai yang lebih tinggi dan lebih penting ya. Iya. Kalau dari Mbak Risma, Kalau menurut saya itu kan kebanyakan masyarakat umum menilai kalau demokrasi itu selalu terkait tentang pemilihan. Iya. Pemilihan entah itu presiden, kepala daerah atau sebagainya. Kalau menurut saya itu demokrasi itu nggak sependek itu sih, Mbak. Kalau menurut saya demokrasi itu tentang bagaimana cara kita menghargai pendapat orang lain. Entah itu dalam mengambil suatu keputusan atau gimana ya. Kita tuh nggak harus menyamakan persepsi kita ke orang lain, nggak harus memaksakan pendapat kita ke orang lain. Jadi kayak ya saling menghargai aja sih kalau menurut saya demokrasi itu. Demokrasi itu kalau menurut Mbak Risma saling menghargai Iya, pendapat satu sama lain ya guys. Lah kalian ini sebagai anak muda nih, gimana sih peran anak muda untuk menjaga dan mengembangkan demokrasi yang ada di Indonesia ini, Mas Rian? Kalau menurut saya ya, anak muda ini lebih, kalau teknologi lebih tahu lah dari generasi yang old atau tua-tua ya. Jadi kita harus mengembangkan demokrasi, menjaga demokrasi ini dibarengi dengan teknologi yang mengikuti zaman lah. Iya. Gitu. Kita harus menyesuaikan dengan teknologi zaman sekarang yang terus berkembang sangat cepat. Ya demokrasi harus juga seperti itu. Jadi tetap mengikuti perkembangan teknologi ya. Kalau Mbak Risma sendiri? Kalau saya tuh lebih ke dimulai aja dulu dari lingkungan sekitar dulu ya, Mbak. Nggak usah yang terlalu jauh. Sekecil, sesepele menghargai pendapat temen gitu kan bisa. Kalau saya tuh lebih ke itu sih. Terus jangan mudah terprovokasi, jangan mudah termakan berita hoak, jangan mudah ikut pendapat orang lain yang mana pendapat itu belum tentu benar. Iya, ya kan? harus yakin dengan pilihan sendiri. Iya, betul. Kalau menurut saya seperti itu sih. Jadi demokrasi itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari guys, dengan menghargai pendapat orang lain atau seperti yang disampaikan Mas Rian tadi, mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju ini ya, teknologi sekarang yang ada di Indonesia maupun di dunia ini. Saya akan bercanda nih sedikit. Ngomong-ngomong, mendengar suara-suara yang ada di KPU Kabupaten Madiun nih, Mbak Risma termasuk orang yang sangat judes. Ya, nggak apa-apa. Kan penilaian orang bebas. Penilaian ya. Menurut Mbak Risma gimana? Ya nggak apa-apa sih. Ya awalnya saya agak jujur baper. Oh, bapernya? Terus, karena saya nggak judes, kenapa dibilang judes? Kan emang setelan wajah saya kan kayak gini, ya kan? Dan saya baru pertama kali dibilang judes tuh di sini. Sebelumnya belum pernah dibilang judes. Makanya saya agak baper banget sih. Awal-awal terus kepikiran, masuk sih judes. Terus sampai saya tuh make sure ke teman-teman, ke orang terdekat, ke keluarga, emang wajahku judes? Enggak. Judes kondi anjay itu teman-temanku. Judes kondi loh, gak ero no kancaku kerja ngomongnya aku judes gitu. Kan karena saya melihat Mbak Risma pertama kali nih waktu perkenalan. Nama saya Risma. Nah, itu kayak hari ini kok judes banget wajahnya gitu. Jadi tapi cuma wajahnya kan. Iya, orangnya judes enggak? Setelah mengenal ya ternyata tidak seperti itu. Kalau Mas Rian ini berita apa ya si Mas Yuri? Ganteng Mbak, ganteng. Nggak ada sih yang bilang ada Mas Rian ganteng. Istri Anda sendiri. Nggak sih ya, mungkin emang lebih mengenal Mas Rian itu karena orangnya apa ya, bisa berbaur kali ya, bisa berbaur, mudah menyesuaikan lingkungan yang baru aja sih. Tapi ya setelah semakin kesini ternyata Anda rada menjengkelkan orangnya ini guys. Orang yang belum kenal saya itu saya dikata pendiam, Mbak. Tapi kalau orang yang sudah kenal saya disuruh diam, Mbak. Makanya guys, lesson learning dari sini adalah don't judge a book by its cover. Oke? A book itu adalah Kata-kata hari ini dari Mbak Risma ya ini. Don't judge a book by its cover. Menarik. Oke, baik. Tadi kan sudah menyampaikan pendapat tentang satu suara.
yang statement sebelumnya tadi kan. Terus untuk closing pada segmen ini bisalah disampaikan 3 kata saja yang menggambarkan lembaga KPU itu gimana dan apa alasan dari masing-masing kalian pendapatnya itu. Coba Mbak Risma. Kalau menurut saya KPU itu kalau digambarkan dengan 3 kata yaitu integritas, profesional, Ya. dan demokratis. Alasannya? Karena KPU itu lembaga yang menjaga demokrasi dengan mengutamakan nilai integritas dan profesionalitas. Kalau Mas Rian sendiri? Kurang lebih sama Mbak Risma, tapi mungkin menambahkan ya, karena KPU itu wajah dari demokrasi di Indonesia. Dia yang melaksanakan, dia yang menentukan jalannya demokrasi di negara ini ya. Itu yang harus 3 kata itu yang harus dimiliki oleh KPU kayak gitu. 3 kata yang sangat-sangat bermakna ya teman-teman. Tolong dicatat 3 kata tadi. Saya nggak mencatat. Oke guys, segmen kali ini cukup sekian dan akan dilanjutkan lagi ke segmen selanjutnya. Jangan lupa tonton terus di BBK Bincang-bincang Kepemiluan. Halo teman pemilih, kembali lagi di BBK Bincang-bincang Kepemiluan. Kita menyambung segmen yang sebelumnya ya guys. Kan tadi Mbak Risma juga membahas tentang integritas. Nah, kerja di KPU ini kan juga seringkali harus ada kesiapan dan komitmen yang kita tanpa mengenal batas waktu resmi gitu ya. Nah, dulu itu kalau pas pemilihan itu kita harus integritas 24 jam. Entah itu pendaftaran calon atau pendaftaran pelayanan daftar pemilih pindahan itu juga harus sampai 23.59. Itu yang mungkin yang disebut integritas 24 jam itu seperti itu. Jadi kita harus stay di kantor sampai jam 23.59. Nah, gimana sih cara kalian memaknai konsep tersebut dan gimana cara Anda menjaga integritas supaya tetap konsisten, Mbak Risma? Kalau saya pribadi sih ya sebagai ASN kita tuh harus siap, walaupun nggak siap ya kita tuh harus siap karena sesuai sumpah dan janji ASN kan harus mendedikasikan diri kita sepenuhnya terhadap pekerjaan apabila dibutuhkan, baik itu 24 jam atau sesuai jam kerja atau di luar itu. Kalau dibutuhkan harus siap melayani. Jadi gitu siap sih. nggak siap ya harus dijalani ya. Iya. Kalau Mas Rian sendiri nih? Kalau untuk integritas 24 jam kan teman-teman juga cerita sih kalau waktu tahapan itu waktunya nggak bisa ditentukan kita pulangnya. Dari saya itu saya pengen cepat merasakan hal itu Mbak. Gitu. Kayak penasaran seperti apa sih tahapan kayak gitu ya. Dan ini dan kebetulan ya Mbak, rumah saya dekat ya, saya kayaknya enjoy aja sih Mbak. Mungkin akan ditelepon ya karena rumahnya dekat, nggak ada 1 kilo ya? Nggak ada 800 meter Mbak dari kantor, cuma 1 menit. Cuma 1 menit dari kantor, jadi Mas Rian itu harus siap nggak siap harus ke kantor yang lebih dulu karena rumahnya dekat guys. Mode pesawat nanti habis saya. Oh iya. Tapi emang seru sih tahapan pemilu atau pemilihan tuh, apalagi kalau tahapan logistik, setting plotting, surat suara, terus pendaftaran calon itu pasti akan kalian rasakan di tahapan pemilu di tahun berikutnya nanti. Jadi jangan kaget atas dar-der-dornya tahapan. Lakukan aja sih, jalani aja. Kaget sih ya nggak apa-apa sih Nggak Mbak, sih, bukan nggak. Kalau kaget itu pasti, kalau saya loh ya nggak apa-apa sih kan, ujung-ujungnya nanti saya akan jalani. Ujung-ujungnya Mas Rian akan kaget, nggak akan dar-der-dornya tahapan pemilihan dan pemilu nanti. Karena teman-teman di KPU itu sudah mengintro ya, atau
men-spill tipis-tipis cerita-cerita dulu itu ya kayaknya oke aja sih masihnya. Karena saya laki-laki ya dan saya punya jiwa petarung. Lah, ini ngomong-ngomong soal kita kan pasti kalau ada kurang atau lebihnya bakal dievaluasi oleh pimpinan ya guys. Lah, kalau semisal kalian dievaluasi oleh pimpinan atau dikasih saran teman atau siapapun lah, itu kalian baper gak sih? Mas, baper gak sih? Kalau saya gini Mbak, orang yang memberi saran saya atau menyalahkan saya di depan orang banyak, berarti itu menghina saya Mbak. Kalau saya itu lebih suka kalau dinasihati berdua. Kalau saya itu menerima Mbak kritikan atau saran dari teman-teman tuh menerima, tapi cara menyampaikannya itu loh Mbak. Saya sebenarnya sangat berterima kasih orang yang mengkritik, ngasih saran. Berarti dia itu sayang saya Mbak. Saya pengen dia sayang ya, guys. sayang ya. Ya karena dia pengen saya lebih baik lagi. Saya sangat berterima kasih Mbak. Tapi kalau dia menyampaikannya di depan orang banyak itu sama saja menurunkan apa ya? Menjelek-jelekan saya di depan orang lain kayak gitu. Kurang etis ya sebenarnya. Kalau Mbak Risma nih bakal baper nggak sih kalau Mbak Risma dievaluasi atau dikasih masukan sama pimpinan atau teman lah? Kalau saya tergantung penyampaiannya juga sih Mbak. Tapi kalau overall ya nggak baper sih. Tapi sepanjang mereka yang mengasih saran dan masukan ke saya itu ya sudah melakukan hal yang dia kasih ke saya itu sebaik itu gitu loh. Terus ya kalau misal mereka tuh kalau menerima feedback dari saya ya jangan balik baper gitu. Tahu kan maksud saya? Ya gitu sih. Saya nggak baper sama sekali. Oke. Paham sih saya. Paham kan? Gensi, sama-sama gensi. Ya gitulah. Intinya jadi memberi saran itu nggak apa-apa, cuman ya sampaikan secara apa ya, profesional lah. Benar. Kalau menegur ya boleh menegur tapi berdua. Tapi kalau di depan orang banyak ditegur kan seperti apa ya? Dipermalukan. Iya betul. Sama mukanya Mbak, mukanya tolong dikondisikan kalau ngasih saran gitu. Coba mukanya seperti apa? Mas jangan gitu kayak gitu. Dan, Mas jangan gitu. Dan nada bicara juga berpengaruh. Coba nada bicara coba. Ini kan nada bicara ini yang bilang. Nada bicara. Kalau nada bicara, misalnya saya ngasih saran Mbak Nani. Oke, boleh. Mbak Nani kalau jadi orang itu jangan yang kayak cool gitu loh, ramah dong. Kan kamu ngasih tahu aku kalau aku judes. Nah, kamu harus mengondisikan dong. Kamu jangan kayak gitu juga ke orang lain. Oke, baik. Ini nada bicara saya udah ramah apa belum, guys? Judes Mbak itu Mas ya. Sangat ramah itu ya. Kalau emang ramah itu coba Mbak Risma latihan senyum dulu. Tadi saya senyum loh. Belum kurang. Kok bisa? Coba wajah saya tuh kayak gini. Benar. Emang setelannya seperti setelan default saya tuh kayak gini, guys. Tapi tetap menyampaikannya tetap dengan ramah ya. Kata-kata hari ini, guys. Jangan nilai seseorang dari wajahnya, guys. Kenali orang itu lebih dalam. Oke, baik. Kita membahas selanjutnya ya di lingkungan KPU kita ini kan ada 4 divisi ya, divisi SDM Parmas, divisi Perencanaan Data dan Informasi, divisi Keuangan Umum dan Logistik, dan divisi Teknis Hukum. Nah, kalau sudah adanya evaluasi di lingkungan KPU ini, itu kan pasti ada perputaran divisi ya, entah Mbak Risma yang digeser ke divisi SDM, Mas Rian yang digeser di divisi KUL. Nah, kalau ada pergeseran nih, tiba-tiba kamu digeser, ya kan? Lalu gimana cara kalian menyikapi? Kalian bakal menolak atau emang kalian ya udah menerima? Itu buat cara kalian belajar ke depannya. Gimana, Mas? Kalau untuk pindah di divisi lain, menurut saya nggak apa-apa sih Mbak. Selama itu baik untuk saya ya. Karena kalau kita pindah divisi, kita semakin belajar tentang KPU Mbak ya. Enggak, kalau saya kan direndatin, enggak cuma yang direndatin aja yang saya tahu, saya punya pengalaman, tapi saya mencari pengalaman di divisi lain kayak di Teknis Hukum atau di KUL atau di SDM Parmas. Saya sangat terbuka untuk pindah Mbak ya.
Menurut saya seperti itu. Semakin saya pindah, semakin saya belajar banyak tentang KPU kayak gitu. Oke. Jadi semakin tahu ya Ya. di divisi lain itu kerjanya apa aja. Ya. Jadi kan nggak cuma hanya di rendatin Rendatin aja. aja. Kalau Mbak Risma nih, Ya seperti yang sudah saya katakan di segmen pertama tadi, kalau saya tuh sebenarnya lebih memilih sesuai keahlian saya. Namun kalau atasan memindah saya di divisi lain, ya saya belajar membuka, menerima kesempatan-kesempatan yang diberikan ke saya untuk lebih belajar lagi gimana di SDM, gimana di perencanaan, data, gimana di keuangan, gimana di logistik, biar saya nggak melulu di hukum teknis terus gitu. jadi ya overall nggak apa-apa sih sebenarnya nggak kalau apa-apa. digeser ke divisi lain kan itu juga buat pembelajaran aja ya. Kan ngomong-ngomong soal pengalaman tadi ya, kembali ke pengalaman. Kalian kan nanti pada beberapa tahun ke depan itu kan sudah memasuki tahapan pemilu nih. Kesiapan apa sih yang kalian siapkan untuk apa ya? Menyambut tahapan pertama kali yang akan kalian lakukan untuk tahapan pemilu selanjutnya di tahun ke depan. Apa Mas Rian? Kalau dari saya, dari cerita-cerita temen ya, saya menyiapkan mental aja sih Mbak, mental Karena mentalnya harus kuat. ya, maksudnya mental, kesehatan itu kan harus disiapkan Mbak ya kalau waktu pemilihan. Ya itu yang saya siapkan Mbak. Juga saya harus menerima hal yang baru yang nggak ada di tahapan ada itu saya harus menerima dan langsung bisa beradaptasi dengan di tahapan itu saya harus bisa segera adaptasi agar tidak ketinggalan dari yang lainnya kayak gitu Mbak. Kalau Mbak Risma sendiri kesiapan apa nih? Kalau saya sih lebih pengen menyiapkan untuk belajar terkait tentang regulasinya itu kayak gimana, terus tata kerjanya itu gimana ke sesama rekan kerja atau ke atasan ya. Saya pengen belajar itu sih, terus sama ya itu mental menghadapi nanti kan bakal ketemu banyak orang. Betul. Sedangkan kepribadian saya kan agak introvert gitu ya. Nah, ya itu sih aku lebih ke nyiapin mental juga sih yang paling harus disiapkan. Karena pas tahapan itu nanti ya mungkin kurang lebih juga banyak tekanan sih yang entah dari kalau di sini nanti pas tahapan ada yang namanya PPK dan PPS itu yang ada di kecamatan atau di desa yang akan membantu kita juga. Nah, sebelumnya kalian pernah nggak sih atau kalian sudah punya pengalaman di tahapan pemilu baik itu jadi PPK atau yang jaga TPS itu KPPS atau jadi pantarlih yang datang coklit dari rumah ke rumah. Punya pengalaman nggak sebelumnya di pemilu? Mbak Risma? Belum pernah. Sama sekali belum pernah. Mas Rian juga? Kalau saya, seingat saya pernah itu 2014. 2014? Ya, jadi KPPS Mbak. Yang jaga TPS? Iya. Oh, jadi pada intinya udah ada Pengalaman. Pengalaman. Ya, walaupun sedikit sekali ya. Iya, nggak apa-apa, itu termasuk pengalaman sih. Ya, tapi Walaupun- sedikit. Iya sih, tapi itu juga termasuk pengalaman Mas Sedikit Rian. banget itu. Oke, baik, melanjutkan pertanyaan selanjutnya dan akan menjadi penutup pada segmen kali ini. Pesan untuk demokrasi yang ada di Indonesia ini apa sih Mbak Risma? Kalau dari saya pribadi itu kita sebagai generasi muda harus lebih melek lagi terhadap isu-isu sosial yang ada di sekitar kita, terus lebih kritis lagi, terus lebih peduli lagi, terus kayak kalau mau sharing sesuatu itu kita harus bisa menyaring dulu mana yang bisa di-sharing, mana yang enggak, terus jangan lupa berpartisipasi aktif, apalagi nanti saat pemilihan. Jangan kayak punya pendapat suara saya itu nggak penting, satu suara aja nggak bakal mempengaruhi gitu, jangan kayak gitu. Terus lebih ke hargai pendapat orang lain juga sih. Kalau punya pilihan yang berbeda, punya pendapat yang berbeda, jangan kayak kamu tuh merasa paling benar sendiri. Terus ya gitu sih kalau saya. Kalau Mas Rian nih apa pendapatnya Mas? Kalau menurut saya itu demokrasi itu bukan hanya tentang hak, tapi tentang semua. Kita khususnya Gen Z itu
bertanggung jawab tentang bangsa ini. Jangan mudah diadu domba. Terus ya tetap semangat. Sampaikan ke teman-teman pemilih. Tetap semangat menjaga bangsa ini dengan cara demokrasi. Sangat-sangat berbobot nih pesannya Mas Rian untuk teman pemilih yang ada di luar sana, khususnya yang ada di Kabupaten Madiun. Dari Mbak Risma juga kita harus kritis, harus peduli, sharing juga harus difilter ya, jangan semua itu di-sharing. Terus partisipasi itu juga penting, menghargai pendapat orang lain itu juga penting ya teman-teman pemilih. Baik teman pemilih, kita sudah sampai di penghujung episode podcast kali ini. Hari ini kita telah berbincang-bincang banyak dengan narasumber Mas Rian dan Mbak Risma mengenai generasi muda dan masa depan demokrasi yang ada di Indonesia. Saya host magang dan bersama dua narasumber. Saya Risma. Saya Rian. Kita belajar bahwa demokrasi ini bukan hanya tentang hak, tetapi juga ada tanggung jawab untuk menjaga bangsa Indonesia ini biar tetap merdeka. Baik teman pemilih, jangan lupa follow media sosial kita dari YouTube, Instagram, Facebook, X, TikTok, baik media sosial official KPU Kabupaten Madiun maupun JDIH ya teman-teman. Karena di situ tuh banyak sekali informasi yang menarik terkait tentang kepemiluan atau tentang sesuatu yang berkaitan dengan politik. Betul sekali. Mas Rian mungkin ada yang disampaikan di penutup acara ini? Jaga kesehatan biar bisa nyoblos. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.